Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tutor yang saya hormati dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tasya Jeniawati, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi program komunikasi yang berjudul Saring Sebelum Sharing, kampanye literasi digital melalui media sosial untuk membangun netizen cerdas di era konvergensi media. Program ini dirancang sebagai respons atas tingginya angka misinformasi di tengah pesatnya konvergensi media saat ini. Memasuki bab 1, program ini didasari oleh kesenjangan antara pesatnya teknologi dan rendahnya penyaringan informasi. Era konvergensi media ini memang mempercepat arus informasi, namun memicu tingginya penyebaran hoax akibat rendahnya literasi digital. Masalah utamanya, bagaimana kampanye digital ini dirancang untuk mengubah perilaku netizen dari pasif emosional menjadi kritis. Tujuan dari program ini yaitu membangun ekosistem digital yang sehat dan netizen yang cerdas. Kemudian meningkatkan pemahaman verifikasi informasi halayak sebesar 30% dalam 3 bulan. Lalu, solusi praktis aplikatif menekan disinformasi di ruang siber. Pada bab 2, analisis situasi dan halayak. Berdasarkan analisis situasi dan halayak, sasaran utama kita adalah remaja, dewasa muda, hingga lansia antara umur 16 sampai 40 tahun yang aktif menggunakan media sosial, tetapi seringkali terburu-buru dalam menyebarkan informasi tanpa validasi terlebih dahulu. Melalui pendekatan teori komunikasi, kampanye ini dirancang menggunakan pendekatan yang berpusat pada halayak, agar pesan yang dilekatkan pada kebutuhan konsumsi media mereka. Kemudian, kita juga menggunakan analisis SWOT. Kekuatannya yaitu melalui saluran media sosial yang minim biaya, kemudian didukung oleh tren konten kreatif dan visual. Kemudian yang kedua ada peluang. Peluangnya selaras dengan tingginya isu literasi digital nasional. Kemudian ada kelemahan. Kelemahannya di sini ada attention span audience di media sosial itu sangat pendek. Kemudian ada ancamannya. Ancamannya itu algoritma dinamis dan tingginya kompetisi dengan konten hiburan yang murni. Selanjutnya pada bab 3 yaitu strategi dan taktik komunikasi. Strategi utama yang kita gunakan adalah peer-to-peer education dan optimalisasi konten kreatif. Pesan utama yang kita usung adalah think before you click. Saring informasi sebelum sharing ke jaringanmu. Kemudian taktik komunikasinya meliputi pembuatan infografis di Instagram, lalu ada pembuatan gerakan interaktif yang mengajak audiens membuat video kreatif dan cara mereka menyaring informasi, serta pelaksanaan webinar interaktif dengan menghadirkan pakar komunikasi. Dengan kombinasi media ini, pesan edukasi diharapkan dapat tersampaikan secara persuasif dan menghibur. Pada bab 4, anggaran dan jadwal eksekusi. Mengenai manajemen program, anggaran dialokasikan secara efisien dengan total 4 juta rupiah yang berfokus pada aktivasi digital. Lini masa kerja disusun secara terstruktur selama 12 minggu atau 3 bulan dan terbagi atas tahap pra-kampanye, eksekusi, hingga pasca kampanye. Bab terakhir yaitu monitoring dan evaluasi kampanye. Pada bab ini, untuk mengukur keberhasilan program,
melalui metode evaluasi kuantitatif dengan meninjau secara berkala performa konten lewat fitur analitik bawaan seperti Instagram dan TikTok Insight yang dilakukan setiap akhir pekan. Kemudian mengevaluasi proses terproduksinya konten Instagram, kemudian video TikTok, dan terlaksananya satu sesi webinar dengan capaian minimal 78 peserta aktif. Kemudian evaluasi kualitatif melalui survei singkat untuk mengukur pemahaman literasi halayak setelah kampanye dilakukan, yaitu penyebaran kuesioner digital, pretest atau post-test, dan target kenaikan interaksi minimal 30 partisipan di TikTok Challenge. Terakhir, penutup dari proposal ini, kesimpulannya yaitu program komunikasi ini bukan sekedar tugas akademik, melainkan sebuah aksi intervensi komunikasi strategis dan aplikatif demi mewujudkan netizen Indonesia yang cerdas dan kritis di era konvergensi media. Yang mana saya mengambil referensi utama ini dari Hamad Himdu 2023, Perencanaan Program Komunikasi Tangerang Selatan yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Demikian presentasi saya mengenai proposal rencana aksi program komunikasi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya tutor dan rekan-rekan sekalian. Selamat belajar dan sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.